Ya pemirsa, Anda kembali bersama live event Presiden Pilihan Kita. Pemirsa, siapapun presiden yang akan terpilih nantinya tentunya memiliki berbagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Apa saja visi, misi yang akan dan program kerja yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan. Salah satu masalah utama yang harus segera diselesaikan adalah korupsi yang sudah begitu akut di Indonesia. Dan untuk memperbincangkannya, saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Ada dari tim Ses Jokowi JK, Mas Pramono Anung. Selamat siang Mas Pram. Selamat siang. Dan juga ada dari ICW Mas Ade Irawan. Selamat siang Mas Ade. Nah, nanti kita akan memperbincangkannya setelah ada informasi dari Bali pemirsa. Hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 tingkat desa hari ini berlangsung di berbagai daerah di Bali, salah satunya di kantor Kelurahan Benoa, Badung, Bali. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Qudsiah Firdausi. Qudsiah, bagaimana proses jalannya rekapitulasi perolehan suara di Kelurahan Benoa? Qudsiah? Ya, Kartika, rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan presiden dan juga wakil presiden yang dilangsungkan di kantor Kelurahan Benoa ini berlangsung cukup lancar dan memang rekapitulasi maupun juga pendistribusian surat suara dan juga kotak suara ini mendapatkan pengawalan yang cukup ketat baik dari aparat keamanan, dari aparat kepolisian, dari Babinsa, kemudian juga ada dari saksi dari kedua pasangan capres-cawapres dan juga dari pecalang. Dan tadi berdasarkan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh panitia pemilihan setempat yang disaksikan oleh saksi dari kedua pasangan capres-cawapres dan juga aparat keamanan, memang pasangan capres-cawapres nomor urut 2 ini Jokowi JK unggul di seluruh TPS yang ada di Kelurahan Benoa. Di Kelurahan Benoa ini terdapat 34 TPS dengan rata-rata suara untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi JK ini di atas 70%. Dan setelah proses rekapitulasi suara dengan membandingkan formulir C1 ini selesai, maka seluruh kotak suara dan juga surat suara yang berada di Kelurahan Benoa ini kemudian didistribusikan ke kantor Kecamatan Kuta Selatan. Kemudian setelah didistribusikan ke kantor Kecamatan Kuta Selatan, data dari formulir C1 ini kembali dicocokkan sebelum akhirnya kembali didistribusikan ke KPUD di Kabupaten Badung, Bali. Dan proses pendistribusian surat suara dan kotak suara dari kantor Kelurahan Benoa ke Kecamatan Kuta Selatan ini memang mendapatkan pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian, kemudian juga ada dari kedua saksi dari pasangan capres-cawapres dan juga ada dari pecalang. Dan Kartika, dapat saya review memang pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Jokowi JK ini mendapatkan suara yang besar di Bali. Jokowi JK unggul di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Bali dengan presentase rata-rata suara di atas 70%. Kembali ke studio Kartika. Ya, baik, terima kasih Qudsiah Firdausi atas laporan Anda dari Bali. Dan pemirsa, ada informasi terkini juga, kita lihat bagaimana situasi di posko Rumah Cemara. Joko Widodo sudah tiba di sana, kita lihat informasinya. Ya, di sini wartawan sudah berkumpul, baik wartawan lokal, nasional, dan juga asing. Calon Presiden nomor urut 2 Joko Widodo rencananya akan melakukan atau menggelar konferensi pers siang ini. Baik, sambil kita menunggu sebenarnya apa yang ingin diungkapkan, sudah ada bocoran Mas Pram, apa yang ingin diungkapkan Pak Jokowi? Ya, intinya begini, tadi malam ada pembicaraan bahwa kita akan melakukan hal-hal yang lebih untuk menenangkan publik, ya, sehingga tidak perlu dalam bentuk kegembiraan itu diekspresikan untuk turun ke jalan. Dan Pak Jokowi sendiri akan menyampaikan bagi para pendukungnya untuk lebih
menggunakan waktu sampai dengan tanggal 22 Juli itu mengawal proses perhitungan, yang kedua berdoa. Jadi dua hal itu yang disampaikan oleh beliau tadi malam setelah dari Cikeas malam. Dan ini secara elaboratif juga nanti akan diungkapkan Pak Joko Widodo di konferensi pers ini ya nanti. Beliau akan menyampaikan menunggu sampai dengan perhitungan tanggal 22 karena apapun tanggal 22 ini kita sepakati sebagai hari untuk penetapan dari KPU. Betul. Setelah itu mungkin kalau ada proses kegembiraan ya silakan kalau tidak berlebihan. Iya, penting sekali untuk kita menahan diri, lebih bijaksana begitu ya untuk menanggapi ini dan juga tadi mengawasi rekapitulasi dari tingkat daerah hingga ke pusat supaya aman, tidak ada kecurangan sama sekali. Ya sebenarnya kalau orang ingin melakukan kecurangan sebenarnya sangat sulit sekali karena ini dua calon dan masing-masing sudah mempunyai saksi yang kuat, ya? Apalagi keterlibatan polisi sebagai orang yang mengawasi. Dan kemudian juga saya meyakinilah dalam proses ini pelaksana pemilu terutama KPU akan bertindak fair dan adil. Dan sebenarnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat adalah selain mengawasi juga nanti mengawasi kinerja siapapun presiden yang terpilih 5 tahun ke depan. Ada banyak PR yang harus dikerjakan. Itu yang paling penting. Ya. Salah satunya adalah yang masalah yang ICW sempat menyebut bahwa kondisi korupsi di negara kita sudah kritis. Benar begitu Mas Ade? Iya, merujuk pendapat Setusen Alatas, korupsi sudah memakan diri sendiri. Jadi sudah masuk stadium 3 gitu kalau pakai analogi kanker. Stadium jadi 3. Sudah menyebar kemana-mana. Gitu. Dan apa sebenarnya yang bisa menjawab permasalahan ini? Jika kita lihat dalam bentuk program kerja misalnya, apa yang harus dijawab? Apa yang harus segera dilakukan? Pertama, kalau dalam banyak penelitian, hal terpenting adalah ada kepemimpinan. Ada pemimpin yang punya keinginan, kemauan, dan keberanian untuk melawan korupsi. Lalu apa saja yang harus dilakukan? Kalau misalnya konteks Pak Jokowi bisa dimulai dengan memilih anggota kabinet atau pos-pos penting di negara dengan cara yang benar. Bukan transaksi. Cara yang benar ya artinya dipilih berdasarkan kemampuan atau kompetensi, bukan bagi-bagi kekuasaan yang berujung bagi logistik. Itu yang paling penting. Yang kedua, untuk Pak Jokowi tinggal implementasikan saja visi dan misi yang sudah sebelumnya sudah dipublikasikan. Karena di situ sudah secara detail disebutkan langkah-langkah dalam konteks pemberantasan korupsi. Misalnya terkait dengan korupsi politik, terkait dengan penguatan aparat penegak hukum termasuk sinergitas aparat penegak hukum, pembentukan aturan-aturan baru dalam melawan korupsi, termasuk reformasi birokrasi yang memang saya kira landasannya sudah dibuat. Kemenpan dan sudah membuat blueprint soal reformasi birokrasi, tinggal itu dijalankan. Oke, Mas Pram, jika melihat secara lebih detail begitu ya, apa yang akan dilakukan jika memang nanti Jokowi JK benar-benar terpilih begitu? Jadi, apa langkah pertama? Jadi begini, Vina, kebetulan saya adalah ketua GOPAK ya. GOPAK itu Global Organization of Parliament Anti Corruption. Ini adalah parlemen-parlemen dunia yang anti korupsi. Yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Jokowi kalau beliau terpilih sebagai presiden, saya setuju dengan Adik, tetapi ada beberapa penguatan sistem building yang harus dilakukan. Salah satunya, ada satu yang belum kita ratifikasi di UNCIC mengenai aset recovery. Aset recovery, karena sekarang ini masih yang namanya para pelaku korupsi itu, walaupun dia sudah diberikan sanksi, diberikan hukuman, tetapi asetnya yang ada di luar negeri, kemudian yang disembunyikan, itu sangat sulit untuk disentuh, kecuali digunakan undang-undang TPPU. Pencucian uang ya? Nah, di luar itu sangat sulit sekali, itu yang pertama. Yang kedua, sekarang sudah waktunya memberikan penguatan kepada penegak hukum untuk mereka, satu, tidak boleh ada intervensi apapun kepada penegak hukum. Selain KPK yang kuat, menurut saya polisi dan kejaksaan juga harus diperkuat. Jadi dua lembaga yang sudah jadi, yang ada ini juga harus diperkuat. Maka dengan demikian, kita akan meratifikasi semua UNCIC, dan kalau itu terjadi seperti yang dikatakan Bung Ade tadi, kita mempunyai pemimpin yang bersih. Mudah-mudahan ini merupakan gerakan untuk melawan kejahatan korupsi yang sudah kita sebut sebagai grand corruption, karena kejahatannya sebenarnya sudah sangat beranak pinak dan dilakukan secara sistematis dan struktur, dan itu harus dilakukan oleh pemimpin yang bersih. Ya, ini menarik sekali yang diungkapkan oleh Mas Pram mengenai penguatan penegak hukum. Selama ini dalam beberapa tahun terakhir kita lihat sepertinya hanya mengandalkan satu institusi, yaitu KPK untuk pemberantasan korupsi. Namun kita lihat ada kepolisian dan juga kejaksaan yang sebenarnya bisa melakukan sesuatu. Apa yang salah selama ini dan apa yang harus dilakukan? Dibenahi, Mas Ade. Ya, dalam bacaan kami pertama politisasi.
gitu. Politisasi? Ya dalam artian proses rekrutmennya yang lebih menitik beratkan pada aspek-aspek politis, bukan soal profesional gitu ya. Itu. Yang kedua, menambahkan tadi Mas Pram, mestinya juga sebenarnya ada mekanisme koordinasi supervisi antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Ya. Jadi 3 institusi penting dalam melawan korupsi ini berjamaah untuk melawan korupsi, bukan saling menegasikan. Bukan gitu saling saingan. Bukan cuma saingan sekarang. Dalam beberapa kasus justru saling memperlemah. Gitu ya. KPK misalnya terakhir dalam kasus simulator kan mulai ditekan dan sebagainya. Nah, ini kalau mekanisme koordinasi dan supervisi bisa jalan, ini 3 institusi ini bisa menjadi trisula dalam melawan korupsi, dan saya kira ini akan sangat dahsyat dalam pemberantasan korupsi ke depan. Untuk penguatan kepolisian, kejaksaan yang belakangan dinilai masih tidak ada giginya begitu dalam pemberantasan korupsi, apa sebenarnya yang bisa dilakukan, Mas? Ya, yang pertama tentunya kepolisian dan kejaksaan harus melakukan bersih-bersih dalam dirinya terlebih dahulu, ya, membangun kepercayaan kepada publik. Terutama dan untuk itu saya meyakini ya, kalau presidennya itu presiden yang bersih, kemudian bisa membangkitkan semangat untuk bersih-bersih dalam dirinya, dan ini menjadi contoh bersama-sama, ini merupakan faktor yang luar biasa. Sebagai salah satu contoh, Vina, ya, DPR selama ini, kebetulan saya pimpinan DPR, kan dicap sebagai lembaga yang korupsinya tinggi. Tetapi begitu kita membuka diri, bahkan sampai Banggar pun kita buka, bahkan sampai pimpinan DPR pun kalau memang mau diperiksa, dipersilahkan. Dan kalau kita lihat dalam waktu 1,5 tahun ini ada efek jera yang luar biasa. Kalau kita lihat kejadian-kejadian korupsi ini kan terjadi di 2010, 2009 dan seterusnya. Nah, kalau semua lembaga tinggi negara melakukan seperti itu, kemudian pengawasan publiknya juga baik, kemudian persnya juga melakukan gerakan anti korupsi, kemudian lembaga penegak hukum bertiga tadi seperti yang dikatakan Ade, kejaksaan, kepolisian, dan KPK-nya bersatu sebagai ujung tombak untuk melakukan itu, saya yakin pasti indeks korupsi kita akan mengalami perbaikan yang luar biasa. Oke. Nah, salah satu yang jadi kekhawatiran dalam pemberantasan korupsi adalah munculnya kemarin RUU KUHP itu yang dinilai bisa melemahkan bagaimana kerja KPK nantinya dalam di dalam internal DPR sendiri ini kan masih pro kontra. Banyak yang tidak setuju juga. Kemudian mengurangi. Saya termasuk pimpinan yang dari awal statement saya tidak setuju. KPK yang seperti ini aja korupsinya sudah banyak, apalagi kemudian dilemahkan. Kalau perlu malah dikuatkan. Maka penguatan itu jangan hanya semata-mata kepada KPK, tetapi kepada juga kepolisian dan kejaksaan, supaya mereka bersama-sama merasa bertanggung jawab untuk melakukan pemberantasan korupsi. Dan tidak boleh kemudian ada diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ada langkah lain, Mas Ade, yang bisa dilakukan. Sudah disebut soal anggaran, katanya mau ditingkatkan, kemudian meningkatkan jumlah penyidik. Apakah ini bisa menjadi solusi? Sebenarnya ini menjadi akar masalahnya, kenapa belum kuat? Kalau ya soal aparat penegak hukum itu tadi, soal sinergitas, lalu kemudian juga soal aturan-aturan tadi saya kira sudah disinggung, termasuk soal penguatan KPK. Kalau di visi misi Pak Jokowi jelas itu akan mendukung independensi KPK, memperkuat KPK, dan saya kira memperkuat KPK kan artinya tadi membantu KPK. Kebutuhan paling real KPK sekarang antara lain soal penyidik internal itu ya. Nah, saya kira itu mestinya didorong, termasuk soal pendanaan, termasuk fasilitas dan sebagainya yang selama ini dikeluhkan dan kerap dihambat juga oleh teman-teman politisi itu ya. Mudah-mudahan ke depan justru sebaliknya, KPK didorong dengan baik untuk melawan korupsi, termasuk ikut memperkuat 2 institusi yang lainnya. Oke, dan ini juga soal tadi sempat disebut kabinet yang akan diusung nanti baiknya adalah bukan yang bagi-bagi kursi yang benar karena kompetensi. Nah, ini kan juga bisa menjadi akar masalah seandainya yang terbentuk adalah orang-orang yang memang tidak berdasarkan kompetensi tapi hanya kepentingan politik. Ya, sejak awal kalau nanti insya Allah Pak Jokowi terpilih menjadi presiden, beliau mengatakan bahwa penyusunan kabinet bukan transaksional dan bukan bagi-bagi kursi, akan dilihat orang-orang yang memang mempunyai kompetensi yang baik, yang dengan jam terbang yang cukup, yang mempunyai pengalaman dan juga acceptable di publik. Yang paling utama kan begitu ya. Kalau itu bisa dilakukan, menurut saya sudah menjadi modal awal bagi beliau untuk membangun sebuah pemerintahan yang lebih kuat, lebih bersih, dan juga kemudian bisa menjalankan apa yang menjadi visi misi yang sudah dijanjikan kepada publik, baik melalui secara langsung kampanyenya maupun dalam debat. Dan kalau itu dilakukan,
kita mengalami sebuah proses kemajuan dalam demokrasi kita. Yang dulu kalau kita lihat dalam debat di 2009 itu kan lebih normatif. Sekarang ini debatnya sudah pada hal yang lebih tajam, termasuk persoalan korupsi ya. Dalam perdebatan saya melihat masing-masing calon juga semacam menjanjikan untuk melakukan pemberantasan korupsi yang lebih real. Apalagi Pak Jokowi, beliau menyampaikan bahwa penguatan KPK ataupun juga lembaga-lembaga penegak hukum itu dikmanai adalah memberikan kewenangan yang lebih besar dalam porsi itu kepada mereka. Begitu ya. Kalau kita berbicara soal penyelesaian masalah korupsi, ada soal penyelesaian kasus yang selama ini masih diproses begitu ya, dan juga soal pencegahan. Kita akan bicara soal bagaimana kasus-kasus yang selama ini sepertinya luntang-lantung belum kunjung selesai karena ada berbagai kepentingan mungkin. Kita sebut saja soal kasus Senturi yang belum kunjung selesai hingga saat ini. Nanti kita akan perbincangkannya setelah jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama live event Presiden Pilihan Kita.